Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang produk kami, yaitu bantal guling squishy foam, atau nama toko kami yaitu Bintang Utama. Kelompok kami ini beranggotakan Dewi Andriani saya sendiri, Gary Widiantoro, Muhammad Fadi Raihan, dan Muhammad Farid Aulia. Jadi yang pertama-tama saya akan sampaikan latar belakang. Produk kami ini adalah bantal guling squishy foam. Jadi squishy foam ini seperti busa dan sangat mudah perawatannya, yang bisa dicuci berulang-ulang kali seperti bantal guling pada umumnya. Sebagian konsumen, khususnya anak-anak, menyukai bantal ini dari segi bentuk, ukuran, motif, dan desain gambar yang sangat lucu, membuat konsumen, khususnya anak-anak, menyukai produk tersebut. Selanjutnya, aspek lingkungan. Saya akan menjelaskan dari lingkungan operasional. Yang pertama ada pemasok. Kami adalah distributor bantal dan guling dengan menjual secara offline, yaitu mendatangi setiap toko yang berhubungan dengan mebel, pecah belah, dan penjualan bantal guling. Lalu kami akan meminta kontak atau WhatsApp pada pelanggan kami, kemudian kami akan menghubungi dan men-share produk kami agar konsumen kami tertarik terhadap produk kami. Yang kedua ada pelanggan. Untuk menjadikan pelanggan kami loyal kepada kami memberikan sebuah promo spesial di hari-hari tertentu dan memberikan potongan harga kepada pelanggan yang telah loyal membeli produk kami, serta kami selalu meminta saran kepada mereka apa yang kurang pada produk kami. Kemudian kami tidak akan memutuskan hubungan kepada pelanggan dengan cara mengesep nomor pelanggan kami yang sering membeli produk kami. Yang ketiga, ada pembeli. Cara kami membuat konsumen loyal terhadap kami yaitu dengan memberikan sebuah brosur yang menarik dengan cicilan 0% dengan syarat pembelian di atas 5 juta, serta mengupload produk-produk kami di laman sosmed atau sosial media agar semakin banyak orang yang melihat dan tertarik ingin membeli produk tersebut. Calon pelanggan juga dapat memperoleh produk kami melalui lapak online yang bisa dihubungi lewat Facebook dan WhatsApp. Dengan mengantaran menggunakan sistem ongkir, jika pelanggan berada di kawasan Palaran, maka gratis ongkir dalam pengantaran tersebut. Dan apabila konsumen ingin mengambil barang di rumah, konsumen bisa mengambilnya di Jalan Dr. H.B. Suparno, RT 31, Kecamatan Palaran, atau toko Bintang Utama. Yang keempat, ada pesaing. Kami menganggap pesaing kami sebagai teman, yaitu untuk bertukar informasi, dan kami selalu bersaing sehat dalam menjual belikan produk. Yang membedakan kami dengan penjual peralatan rumah tangga lainnya yaitu Bintang Utama memberikan produk-produk menarik, pelayanan yang fast respon, dan memberikan potongan harga bila membeli barang di atas 5 juta. Yang kelima ada pegawai. Untuk pegawai sendiri kami menghandle semuanya mulai dari bahan mentah menjadi barang yang siap pakai. Seperti Gary, sebagian mengedit dan memasarkan sosmed. Fadil mengambil barang dagangan jika stok mulai menipis. Dan saya sendiri, Dewi, bagian administrasi dan keuangan. Serta Farid bagian memasarkan produk secara offline.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari segi lingkungan industri. Yang pertama, kekuatan pembeli. Banyaknya masyarakat yang membeli produk kami membuat produk bintang utama ini memiliki kekuatan dari segi pangsa pasar sehingga bisa mengimbangi pasar peralatan rumah tangga di daerah Samarinda, khususnya di kota Palaran. Dikarenakan produk yang dihasilkan oleh kami ini mampu memenuhi apa yang diinginkan oleh konsumen dan dapat memberikan serta manfaat serta value yang diinginkan oleh konsumen. Yang kedua, ada hambatan masuk. Cara kami menghambat masuknya pesaing baru yaitu selalu melakukan promosi secara bertahap sebagai bentuk gebrakan dalam meminimalisir pedagang dan pesaing produk yang sama. Tujuan kami melakukan promosi yaitu agar produk ini mudah dikenal oleh masyarakat. Yang ketiga, ancaman pendatang baru. Dalam usaha ini, produk kami menggunakan selling point sebagai gebrakan baru dalam menghadapi datangnya pesaing. Salah satu cara untuk menghadapinya yaitu dengan cara memberikan kepercayaan kepada konsumen bahwa kualitas dari barang kami ini premium karena kami mensuplai barang-barang berkualitas dan terpercaya. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan dari lingkungan jauh. Yang pertama, sosial dan budaya. Dari hasil riset masyarakat khususnya dari lingkungan sekitar memiliki opini dan gaya hidup bahwa tidur harus selalu menggunakan bantal, guling, kasur, selimut, dan lain-lain. Sehingga kami berinisiatif untuk membuat toko di daerah Palaran tertentu dan terlebih lagi di daerah tersebut belum ada usaha yang bergerak dalam bidang peralatan rumah tangga yang lengkap, harus pergi ke kota dulu. Dan itu adalah alasan kami membuka toko di daerah Palaran. Dan yang terakhir ada teknologi. Bintang Utama memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut untuk menjalankan bisnis. Salah satu teknologi yang digunakan Bintang Utama ialah Facebook. Bintang Utama memasarkan produk-produk mereka di dalam lapak tersebut, sehingga orang dengan mudah mengakses produk dari Bintang Utama. Sekian dari presentasi saya selanjutnya akan dijelaskan oleh Farid. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid. Saya akan menjelaskan tentang POAC analisis planning, perencanaan yang dibuat oleh organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan masalah yang ditargetkan. Itu planning ini seperti perencanaan, yaitu proses untuk menentukan keamanan dan bagaimana suatu usaha dijalankan atau dimulai dari mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Untuk perencanaan toko perlengkapan rumah tangga ini membuat iklan-iklan dan akan dipromosikan via internet yang dipegang oleh admin online shop. Jadi di Bintang Utama ini sudah memasarkan produknya lewat media sosial seperti Facebook. Jadi konsumen yang ingin memesan barang bisa lewat via WhatsApp. Itu yang kedua, ini ada organizing. Ini kegiatan ini merupakan pembagian penugasan secara spesifik kepada para anggota organisasi atau karyawan perusahaan. Nah, seperti menggunakan struktur organisasi fungsional di mana pemilik atau owner memilih wewenang kepada manajer. Bintang Utama memakai struktur organisasi ini karena bentuk usahanya masih baru dan jumlah karyawannya pun tidak banyak, di mana tenaga kerja Bintang Utama ini hanya ada 4 orang, yaitu general
manajer ini satu orang, itu Padil. Admin dan manajer keuangannya itu Dewi. Manajer pemasarannya itu 2 orang, yaitu saya sendiri, Farid dan Giri. Di sini masuk yang ketiga, akunting. Ini yang diperlukan oleh perusahaan adalah kerja keras dan kerjasama semua organisasi atau karyawan perusahaan, seperti pelaksanaannya tindakan atau usaha menggerakkan anggota-anggota suatu kelompok atau organisasi dengan sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama. Yang sini yang terakhir, controlling, dapat mengetahui jika terjadi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam proses menjalankan program kerja. Dalam pengaruh karyawan dilakukan pada awal atau kegiatan para operasi. Hal ini dilakukan untuk mempermudah kondisi dan menjalankan tugas masing-masing. Penggerakan dilakukan oleh manajer agar karyawan melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai. Dalam hal ini, hubungan karyawan dan pimpinan harus terjalin secara baik. Oleh karena itu, dilakukan sistem organisasi fungsional sehingga karyawan dapat mempermudah kerjanya dan memberi masukan pemimpinnya. Pengawasan dilakukan secara langsung terhadap kegiatan usaha secara belaka. Saran pengawas meliputi jumlah produksi, kualitas produksi, kebersihan, dan kerapian toko fashion, serta memanage keuangan. Selanjutnya masuk di aspek pasar dan pemasaran. Sini ada segmentasi, membagi pelanggan menjadi sekelompok orang dengan karakteristik dan kebutuhan yang sama. Pada bintang utama ini produk yang menjual bantal dan guling, sehingga produk kami dapat digunakan oleh semua umur dan kalangan, baik itu perempuan maupun laki-laki. Selain bantal dan guling, kami juga menjual perlengkapan rumah tangga lainnya seperti karpet, ambal bulu-bulu, ambal, kasur, spray, dan lain-lain. Harga yang terjangkau membuat produk kami juga disukai oleh masyarakat, mulai dari kalangan masyarakat menengah ke bawah sampai masyarakat menengah ke atas bisa menggunakan produk ini. Nah, yang kedua ini targeting, menentukan segmen mana yang akan menjadi target pemasaran. Itu target kami ini di toko-toko retail yang berhubungan dengan menjual bantal guling seperti mebel, pecah belah, dan lain-lain. Serta kami juga menjual barang kami secara eceran agar konsumen dapat membeli dengan sesuai kebutuhan dan harga yang relatif terjangkau. Selanjutnya ini ada positioning, menentukan segmen mana yang akan menjadi target pemasaran. Memberikan harga dari produk ini sangat murah karena kami adalah distributor atau tangan pertama dari pabrik pembuatan. Area ideal yang akan menjadi bisnis distributor kami adalah toko-toko retail yang berhubungan dengan produk kami, yaitu bantal guling untuk wilayahnya yaitu daerah Samarinda dan daerah pedalaman seperti Kutai Timur, Andil 2, Samboja, Muara Badak, Bontang, Sangatta, karena pedalaman sangat berpotensial untuk penjualan kami. Sekarang selanjutnya aspek produksi, mencari informasi, harga barang, dan syarat pembayaran. Ini awalnya kita mencari di platform digital seperti Facebook dan lain-lain. Sudah misalnya ketemu barang yang ingin dibeli, itu kita langsung mempertanyakan tentang pembayarannya, seperti apa sistemnya, mau bisa ditransfer lewat bank
promo cash. Selanjutnya nih, memilih pengrajin. Kami memilih pengrajin yang sangat terampil dan rapi. Nah, selanjutnya nih, view produk, mengajukan permintaan pembelian. Nah, ini kalau sudah customer oke dan yang lain-lainnya oke, langsung kita membuat nota pembayaran packing barang. Sebelum barang keluar toko itu kami cross check lagi. Saya sudah oke, baru kita masukkan nota, bikinkan, baru kita packing barang. Nah, ini langsung kita pengiriman barang ke tujuan, daerah-daerah konsumen yang membelinya. Nah, itu langsung sudah dikirim, barang diterima dan dicek oleh konsumen. Misalnya barangnya tidak cocok, bisa dikembalikan. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan menjelaskan aspek keuangan. Jadi di sini kami mengambil 5 produk, yaitu bantal squishy, guling squishy, bantal cinta squishy, bantal hotel penguin jumbo, dan guling hotel penguin jumbo. Bantal squishy kita ambil sebanyak 200 pieces dengan harga 12.000 dengan total 2.400.000. Bantal guling squishy kita ambil sebanyak 200 pieces dengan harga 12.500 dengan total 2.500.000. Dan bantal cinta squishy kita ambil sebanyak 50 pieces dengan harga 26.000 dengan total 1.300.000. Bantal hotel penguin jumbo kita ambil sebanyak 100 pieces dengan harga 26.000 dengan total 2.600.000. Guling hotel penguin jumbo kita ambil sebanyak 100 pieces dengan harga 26.000 dengan total 2.600.000. Ditotalkan seluruhannya adalah 11.400.000. Adapun biaya perjalanan, yaitu transportasi pembelian produk sebanyak 650 pieces dengan harga satuannya yaitu 6.000 dengan total 3.900.000. Dan ada pula transportasi penjualan produk, yaitu 15 kali dengan harga satuan yaitu 100.000 dengan total 1.500.000. Dari seluruhannya yaitu 5.400.000. Ada pula biaya lain-lain, yaitu kuota internet selama 3 bulan, yaitu harga 1 bulannya yaitu 85.000 dengan total 255.000 rupiah. Selanjutnya, rekapitulasi anggaran biaya PWMV, yaitu yang pertama ada biaya peralatan fixed cost dengan biaya 11.400.000. Yang kedua ada biaya transportasi dengan biaya 5.400.000. Yang ketiga yaitu biaya lain-lain dengan biaya 255.000 dengan jumlah total yaitu 17.055.000 rupiah. Selanjutnya ini ada perhitungan, yaitu net profit, pendapatan dibagi pendapatan bersih dikali 100%. 5 juta dibagi 2.600.000 dikali 100% sama dengan 192,30%. Ada titik impas, break even point, yaitu fixed cost dibagi harga jual per unit VC dikurang VC per unit. 11.400.000 dibagi 25.000 dikurang 12.000 sama dengan 867,92%. Titik pengembalian investasi selama 3 tahun, return on investment, yaitu keuntungan dibagi biaya operasional dikali 100%. 180 juta dibagi 51.165.000 dikali 100%, yaitu sama dengan 351,80%. Selanjutnya, periode pengembalian investasi payback period, yaitu BAP, dibagi jumlah unit yang diproduksi setiap bulan. 876,92 dibagi 200 sama dengan 4,38,
yaitu sama dengan 4,4 bulan. Jadi kami bisa mengembalikan modalnya sekitar 4 bulanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gary. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Fadil. Di sini ada aspek teknologi. Era globalisasi perdagangan seperti sekarang ini membuat bisnis mengalami perubahan yang begitu signifikan. Salah satu faktor yang menjadi pendorong peningkatan perubahan yang begitu cepat ialah teknologi. Bintang utama memanfaatkan perkembangan tersebut untuk menjalankan suatu bisnis. Salah satu teknologi yang kami gunakan ialah Facebook. Bintang utama memasarkan produk-produk mereka di dalam lapak tersebut, sehingga orang dengan mudah mengakses serta membeli produk bintang utama. Aspek teknologi pada perusahaan kami itu terbagi menjadi dua, yaitu ada teknologi pada perusahaan, dan yang kedua ada pemilihan mesin dan peralatan. Nah, yang pertama itu ada teknologi pada perusahaan. Nah, untuk melakukan promosi, kami menggunakan aplikasi PC ataupun Android seperti InShoot sebagai media untuk mengedit foto dan membuat video, lalu kami menguploadnya di laman Facebook serta WhatsApp. Kami juga menggunakan aplikasi untuk mencatat setiap pemasukan pada pembelian, lalu menggunakan Excel untuk mencatat laporan keuangan penjualan di tiap bulan. Kemudian ada pemilihan mesin dan peralatan. Di sini kami juga menggunakan transportasi sebagai alat untuk menjalankan usaha kami seperti mobil pick up untuk mengantarkan atau mengambil barang. Dengan adanya teknologi tersebut diharapkan kami dapat meningkatkan kualitas serta profit sehingga mendapatkan hasil yang akurat dengan sasaran produk yang kami inginkan. Next. Selanjutnya aspek resiko. Dalam proses produksi atau operasi produk, barang dan jasa cukup banyak resiko yang perlu dihadapi. Resiko-resiko tersebut antara lain yaitu masalah pemasok, kemacetan dan cuaca merupakan resiko yang tidak dapat dielakkan oleh perusahaan yang menyebabkan pemasok tidak dapat mengantarkan barang pada tepat waktunya. Yang kedua ada berkurangnya daya saing. Mungkin berkurangnya daya saing, tidak ada keunggulan atau kinerja produk beresiko ditinggalkan oleh pasar potensial dan membuat perusahaan tidak dapat disejajarkan oleh perusahaan pesaing. Oke, mungkin sekian dari presentasi kami. Terima kasih.